Sekali lagi selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada, kembali bergabung di acara yang selalu setia menemani kita semua, Senin sampai Sabtu jam 6 WIB di akun Instagram hsm.worship. Acara apa? Good morning. Good morning. Jesus. Sekali lagi apa itu Good Morning Jesus? Setiap pagi saat kita membuka mata kita sebelum kita memulai setiap aktivitas, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau sembah sujud, kita mau meminta berkat dan juga kita mau mendengarkan sedikit renungan sebelum yang akan menjadi kekuatan sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Lagu-lagu yang akan kami pakai pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus sungguh baik, siapakah aku ini Tuhan, haleluya kau Allah yang besar, lalu datang Roh Kudus dan yang terakhir adalah bejanamu. Mari pada pagi hari ini kita mau sambut Tuhan Yesus, kita mau katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi Tuhan Yesus. Selamat pagi teman-teman, shalom. Mari kita mau panggil dia. Sebab bukti karya dia sungguh nyata dalam hidup kita. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi kita mau rasakan bukti karyanya yang selalu terjadi pada kita. Sebab Tuhan Yesus baik. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, amin. Kau angkat beban hidup. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Setiap Sabtu tidak pernah lupakan yel-yel kita. Ready? Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday lagi, Sat
nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Yesus. Kembali kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dengan penuh ucapan syukur. Kami terus berterima kasih untuk setiap kasih setia-Mu, untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami, untuk setiap nafas baru yang kami boleh hirup setiap pagi Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Izinkan kami pada pagi hari ini boleh sungguh bersyukur dan berterima kasih. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Dan apalah yang harus kami lakukan selain membalas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa Aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setia-Mu Tuhan kami rasakan, Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Benar Tuhan Yesus,
Siapakah kami ini Tuhan? Kerinduan kami hanyalah untuk memuji dan menyembah-Mu. Dengan apa kamu balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami hanya memuji-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, sebab Engkau baik, tiada habis-habisnya penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Sebab Engkau baik Bapa, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Mari kita mau terus, kita mau angkat pujian, kita mau terus sembah Dia, kita mau katakan sebab Dialah yang sungguh hebat dan sungguh besar. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, sebab nama-Mu Tuhan, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam setiap hal yang kita alami, mari kita mau terus memberikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Di dalam setiap keadaan, kita mau sembah Dia, kita mau puji. Katakan, Tuhan, Kau adalah Allah yang begitu besar. Amin. Saat ini, Adik Elena mau sedikit bersharing bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Amin. 2 days ago, I just learned how to ride a two-wheel bike, and I am grateful that God can give me the power and strength, and He can help me to ride a two-wheel bike for the first time. So I made this lyrics for Him, and ayo bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya! Amin. God's amazing. He really, really is. God's amazing. We will praise Him. We will for sure. God is great. God is good. God is powerful. God's amazing. He really is. God amazing. God's amazing. He really, really is. We will praise Him.
Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yes Lord, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yes Jesus, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, benar Tuhan, satu hal yang kami rindu, hanya hidup di hadirat-Mu dan bersekutu dengan-Mu setiap hari. Nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati
Firman-Mu mengubah hidupku. Siapalah kami Bapa, kerinduan kami Tuhan hanya berada di hadirat-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, you are amazing God. Oh, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku menyembah-Mu Yesus. Yarala marala yarana mase, yarala yarana mase. Oh, shikarala marala marala Jesus, Jesus. I worship you in spirit and in truth. Ya benar Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada lain Tuhan selain Engkau. Saat ini Bapa, biarlah hadirat-Mu yang kami rasakan benar-benar Tuhan terus tinggal di dalam hidup kami, dalam diri kami. Khususnya hari ini Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, kami siap Tuhan, Kau bakar kami dengan roh kudus-Mu. Sehingga kami boleh Kau ubahkan menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia mengalami terobosan rohani yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ubah kami Tuhan supaya kami tidak menjadi manusia-manusia duniawi. Dan kami boleh menjadi seperti Engkau. Punya pandangan yang seperti Engkau. Punya cara berpikir seperti Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami menyembah-Mu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini mari kita mau baca dari bacaan hari ini dari 1 Korintus bab 4 ayat 6 sampai 15. Tema pada pagi hari ini adalah rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja. Sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Nyindir ini ya. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Ya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Hidup mengembara. Ya. Kami dimaki-maki, kami memberkati, kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegar kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus pada pagi hari ini mengingatkan, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sulit untuk bersyukur. Kita sulit untuk memuji kebesaran Tuhan. Kita sulit menyadari bahwa semua yang ada itu adalah pemberian. Ya. Berapa banyak dunia mengatakan apa yang engkau miliki itu adalah 100% hasil usahamu. It is yours, it is yours, it is yours. Achievement yang kita miliki dalam hidup adalah karena aku. Kehidupan karena aku. Tubuhku adalah tubuhku, milikku, hartaku, semuanya. Pangkat, posisi, ya, keadaan kita bisa boleh bekerja sampai sini adalah punyaku, punyaku, punyaku. Keluarga, keberhasilan, keluargaku, anak-anakku, pasangan hidupku, barang-barang, harta, benda, semua adalah karena aku. Hati-hati saudara. Karena pada pagi hari ini Rasul Paulus mengatakan, ya, kamu menganggap kamu lebih penting, ya, daripada semuanya. Seringkali firman Tuhan mengatakan, bukan berarti kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh merasa segala macam, wah ini kita menikmati berkat. Tetapi ketika kita pada suatu titik merasa nyaman, merasa bangga bahwa semua yang kita dapatkan ini karena aku, ya, waduh bahaya. Karena blueprint kita adalah kita ini harus melekat kepada Tuhan. Baru disitulah keberhasilan, berkat, segala macam itu bisa kita rasakan. Ya, apa yang engkau punyai itu semuanya kau anggap tidak engkau terima, artinya apa? Dikatakan semua itu bukan diterima, tapi semua karena aku. Hati-hati saudara. Ya, dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Karena kita memang semuanya menerima dari Tuhan. Sadarlah. Masa-masa seperti ini tetap kita diingatkan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa gagal. Kok omsetnya enggak bisa mencapai? Kok aku tidak bisa begini? Ya, Tuhan sedang mendidik saudara dan saya. Bahwa di segala macam yang selama ini kita lakukan, we are under His control, under His management. Kita ini ada di bawah Tuhan yang lebih kuasa daripada kita. Kita diingatkan, jangan sombongkan diri. Kalau saat ini kita boleh mengalami suatu permasalahan, boleh mengalami mungkin ada yang sakit, oleh mengalami ada permasalahan di dalam pekerjaan. Saat ini kita mau sadar, cepat bangkit berdiri, katakan Tuhan, aku mau bersyukur atas segala hal yang sudah selama ini aku lakukan. Dan kalau aku merasa aku yang hebat, ternyata kita ada yang lebih hebat, yaitu Tuhan kita. Kalau bahayanya kita mulai mengatakan ini karena aku, karena aku, karena aku. Kalau terjadi suatu kegagalan, hati-hati. Itu jangan salahkan Tuhan. Karena kita juga, karena perbuatan kita, makanya banyak orang yang bunuh diri, saudara. Ya, kita harus sadar, lihat apa yang dirasakan para rasul ini, yang Paulus rasakan.
dikatakan ketika kita melayani Tuhan seakan-akan ya seperti hukuman mati. Wah, menjadi tontonan ya bagi malaikat. Sepertinya bodoh. Ya, sepertinya kita lapar, sepertinya haus, sepertinya telanjang, sepertinya dipukul. Sepertinya kita ini melakukan pekerjaan tangan yang berat. Sepertinya kita dimaki-maki, dianiaya. Tapi kami sadar, waduh, kok Tuhan kok kayak gini ya? Kok sulit, kok aneh, kok menderita? Karena mengikut Tuhan, itu price-nya adalah kehidupan kekal. Kita terus diproses supaya apa? Supaya kita itu cara pandang kita adalah cara pandang Allah. Cara berpikir kita adalah cara berpikir Allah. Tuhan bilang kalau engkau mau menjadi pemimpin, engkau mau menjadi yang terbesar, engkau harus melayani. Engkau yang paling melayani, engkau yang paling berkorban. Anak Tuhan adalah adalah orang-orang yang mengerjakan sesuatu. Anak Tuhan itu bukan bossy. Anak Tuhan itu bukan wah ya. Lihat semua foto satu Santa itu pandangannya ke atas karena dia berharap kepada penolongku. Penolongku hanyalah dirimu. Dia melihat ke atas. Tapi orang-orang yang gagah perkasa, busung dadanya. Aku. Hati-hati. Tuhan ingatkan ya pada hari ini. Agar supaya apa? Supaya Tuhan itu menjadi yang terbesar di dalam hidupku. Latihlah keluarga Anda untuk menyadari bahwa setiap event di dalam kehidupan kita. Setiap perkara itu karena Tuhan. Saudara, tadi Ilena boleh bersaksi, simple, dia bisa naik sepeda roda 2. Ya. Buat saya, aduh, gregetnya luar biasa. Diajarin enggak bisa-bisa. Berbulan-bulan lagi. Aduh, saya sampai pikir Elena ini brainnya kok enggak nyala. Jalan jatuh. Gregetnya sebenarnya saya lebih memikirkan diri saya sendiri. Karena apa? Kalau ngajarin orang sepeda itu mesti sambil lari-lari saudara. Saya capek gregetan ya, lari jatuh. Saya lebih capek terlebih dahulu ya. Sehingga mungkin saya membuat Ilena tuh lebih mangkel. Ya. Tapi saya bilang, dulu ciciknya tuh apa? Kalau saya ajarin, ayo nyanyi yo Ilena sambil doa ya, nyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, sambil pedal. Tapi jatuh terus, gregetan saya ya. Tapi Tuhan begitu baik ya. Saya dapat mbak baru ya. Dan mbaknya ini lebih fit daripada saya. Mbaknya suka lari-lari saudara. Dan sama Ilena di jalan ya. Tapi saya dengar ketika dia naik sepeda itu masuk itu. Ya, dia enggak mau kalah dia. Karena semua sudah bisa sepedaan. Dia naik sepeda, dia nyanyi. Nyanyi apa? Bila roh Allah ada di dalamku. Ambil terus sepeda. Nyari seperti daun menari. Ketubrak, jatuh. Berapa kali? 1, 2, 3 kali dia jatuh. Lihat, jatuh saudara, tetap jatuh. Tetapi ketika saya pulang, saya di video ya sama istri saya, dia sudah bisa saudara. Luki. Begitu saya melihat pulang, saya sudah mau marah pulang. Kenapa? Sepedanya geletaan di situ. Saya kira ini hari ini diparkir di tempat yang sama. Tapi dia belum latihan, semua pada bisa. Tapi dia keluar, papa. Come, see me. Dan saya lihat ternyata dia ukil, sudah bisa sepeda. Hati saya begitu luar biasa. Tetapi ya dalam hati sebagai orang tua, wah luar biasa, anakku hebat, saya senang. Tapi yang saya lebih senang setelah itu saudara. Karena apa? Dia dalam hatinya benar, ini semua karena Tuhan. Dia sambil mandi, dia nyanyi, God's amazing, He really is. Yeah. We will worship, apa? We praise Him terus. We will for sure. God is great, God is good, God is powerful. God's amazing.
He really is. Itu dalam hatinya. Dia bersyukur karena dari masalah kecil pun bisa naik sepeda roda 2. Itu karena Tuhan. Dikembalikan. Saya belajar. Wow. Sini berhenti. Bagaimana lagunya? Saya belajar lagunya. Saya nyanyikan. Dan saya menjadi suatu sukacita. Dan itu transfer pada saat dia bekerja. Ya. Bulan lalu cuma 3 minggu di kerjaan. Aduh cuma 3 minggu. Duh gimana ini. Omsetnya cuma saya lupa. Bahwa semuanya itu pemberian daripada Tuhan. Dan semua yang kita alami itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Belajar dari anak kecil. God is great, God is good. Walaupun aku susah, God is powerful. Godak masih jatuh. Ya, God's amazing. He really is. Dia benar-benar amazing. Tetap perkatakan, tetap Anda jatuh, tetap kita harus mengalami penderitaan supaya kita mengalami apa itu bangkit. Apa itu kita boleh merasa ditolong. Kadang-kadang kalau kita tidak pernah jatuh, tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Benar. Kalau kita tidak merasa menderita, tidak pernah masalah, bagaimana kita belajar mengatasi masalah. Maka pada saat ini kita diajar oleh Tuhan untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan gaya-gaya. Anak-anak saya paling senang, jok petantang petenteng ya, tantang petenteng itu bahasa apa itu ya. Ya, jangan bosi, jangan galak-galak, tetapi belajarlah kita rendah hati, jangan sombong. Supaya apa? Karena itulah yang Tuhan inginkan, yang berkenan. Yesus saja, dia tidak gaya-gayaan. Ketika dipecut, judas, aku anak Tuhan ya, enggak. Dia, aku anak Allah ya, awas lu ya, enggak. Tapi dia berkata, aku persiapkan hati. Ya. Apakah itu kekalahan? No. Dia membuktikan bahwa dia dengan mengosongkan dirinya. Menjadi hamba. Lebih rendah dari segalanya. Akhirnya dia boleh mati, tetap menderita, tetap mengalami kejatuhan. Tetapi dia dibangkitkan oleh Allah. Karena dia sendiri juga adalah Allah. Dia menjadi Tuhan yang mengalahkan maut. Anda mau mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ayo belajar rendah diri di hadapan Tuhan. Hati kita rendahkan, jangan sombong. Maka mari kita ubah cara berpikir kita, konsep berpikir kita menjadi konsep pikiran Allah, yaitu yang penuh dengan kasih. Kembalikan apa yang kita punya kepada Dia. Pujilah Dia, bersyukurlah. Sebab apapun yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, saat ini kita mau berdoa agar supaya segala pikiran kita, kehendak kita, semuanya boleh Tuhan sendiri yang menjamah. Biarlah Tuhan boleh bentuk kita. Tuhan sendiri yang boleh masuk di dalam hidup kita. Dan mengubahkan kita, menjadikan kita bejana yang selalu memuliakan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan
tundukkan segala pikiran kami Tuhan, kehendak kami Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan, agar supaya firman-Mu apa yang Kau ajarkan kepada kami pada hari ini, kami boleh diubahkan menjadi orang-orang yang tidak sombong, yang rendah hati, yang mau Tuhan untuk menjalani permasalahan-permasalahan ini dengan sabar, dengan kasih, dan terus berharap kepadamu. Karena kami mau bangkit Tuhan, bangkit dari segala yang kita alami. Mungkin ada yang sakit, mengalami sakit penyakit saat ini. Terus berharaplah kepada Tuhan. Gunakan sakitmu untuk memuliakan Tuhan. Ambil kesempatan ini agar supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam sakitmu. Mungkin ada yang mengalami kesesakan di dalam pekerjaan, di dalam penderitaan. Lihat kanan kiri, semua orang mengalami. Tapi biarkan kami anak-anak Tuhan, Engkau yang menjadi anak Tuhan, menjadi pembeda dari yang lain-lainnya. Bahwa walaupun mengalami kesesakan, terus bisa tersenyum, terus punya hati yang gembira, terus punya roh yang menyala-nyala. Gunakan kesempatan ini ketika engkau serasa di dalam goa singa yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kita masih bisa berdoa dan punya Allah yang besar, yang amazing, yang great, yang powerful. He's amazing. He really is. Fokuskan, perbesar kacamata kita. Mata kita kepada Allah yang besar. Jangan perbesar pada permasalahan. Karena di balik semuanya itu, kita akan keluar sebagai pemenang. Yang mengalami struggle di dalam keadaan ekonomi saat ini, rasanya kurang. Mari, ucapkan kata utama. Aku bersyukur Tuhan atas segala yang Kau telah berikan sampai hari ini. Amin. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Tapi saat ini kita menjadi orang yang berbeda. Yaitu yang mampu bersyukur kepada Dia. Bahwa di dalam kekurangan ini aku akan diberkati. Aku akan dilimpahi dan aku akan dicukupi. Karena Allahku yang ada adalah Allah yang memberi. Allah yang begitu besar, yang dahsyat. Puji Dia. Oh God, You are the great God, good God, powerful God. You are amazing, Lord. Yes, Jesus. Amazing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah anak-anak-Mu ini semua boleh mengalami sukacita. Roh-Mu Tuhan boleh tercurah. Roh sukacita, roh kedamaian, roh pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biar hidup kami Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Bagi yang pertama kali di dalam acara ini mereka boleh menerima-Mu Tuhan sebagai juru selamat. Mereka yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Mereka boleh mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan mereka. Yang mungkin mereka tidak mengerti. Tetapi dengan saat ini Roh Kudus-Mu yang bekerja, jamah Tuhan anak-anak-Mu ini. Supaya mereka boleh mengalami Yesus yang sebagai juru selamat abadi. Yang membawa kita kepada persekutuan kehidupan kekal bersama dengan-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk siraman firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh sungguh-sungguh menjadi rema dan menjadikan kekuatan di dalam setiap kami menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak pada saat ini juga kami ingin sedikit mendoakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami mungkin masih dalam situasi pandemi. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami bangsa-Mu Tuhan. Engkau masih terus setia, Engkau masih terus melindungi. Kiranya tangan-Mu masih terus Engkau ulurkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Belas kasihan-Mu masih tetap turun atas kami Yesus. Dan biarlah kami anak-anak-Mu juga boleh terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa sekali lagi
Untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh ikut live streaming pada pagi hari ini, biarlah sukacita-Mu boleh melimpah atas mereka. Kasih-Mu, berkat-Mu boleh sungguh kami rasakan dan memberikan kami kekuatan dan menjadikan kami semakin percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk melangkah pada pagi hari ini. Kami siap untuk melakukan setiap aktivitas kami pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman yang sudah boleh join live streaming bersama-sama dengan kita semua. Sekali lagi perkenalkan mungkin yang belum kenal, kita semua berlima dari keluarga Hanjaya dan juga ada Cherry yang bantu kita jadi singer pada pagi hari ini. Ayo kita mau sedikit sapa-sapa untuk yang udah join. Sekali lagi selalu big thanks to Koko Albertan yang selalu setia membantu kita di dalam teks-teks lagu. Thank you Raymond Kyun Kids for your ministry this morning. God bless you all from Tasmania and have a blessed weekend. Stay healthy ya Ko dan family. Dani Cahayo, halo Dan. Enik Yuliani, halo. Ada Wilson Icon. Ada Christina dari Semarang, halo. Thanks Raymond Kyun, Josh, Elena. Thanks for the wonderful sharing. Thank you Elena. Tambah singer satunya lagi, kenalin namanya Cherry. Jadi minggu depan ingat Cherry, buah cherry. Makasih untuk GMJ pagi ini, God bless. God is great, God is good, God is powerful. Amen. Ada Felix Cemot, halo Felix. Henry Purnama Mulyono, halo. Ada C11, hai C. Terus ada siapa lagi? Banyak nih ya, ada Diana. Johan Sugiarto, halo Johan. Steven Juliono. Ada Teresia Setiawati Adi Karjo, halo. Ada Koko Yudi, halo Koko Yudi. Ayo ditunggu ya next kamu loh, tugas GMJ sudah lama banget. Jangan cuma jempolnya doang, harus muncul di tempat langsung ini. Ada Hans, Dr. Hans, halo Dr. Hans. Oke. Teresia, halo. Oke. Ada Regina. Hai Regina. Terus siapa lagi ya? Ya masih banyak. Oke, sekali lagi thank you semuanya. Happy Saturday, have a blessed weekend. God bless you, stay healthy. Sampai ketemu lagi hari Senin jam 6 WIB. Formatnya masih sama ya, kalau Senin, Rabu, Jumat formatnya renungan pagi saja. Oke, bye. Buktikan